Kemudian beliau menceritakan, dan daripada yang aku alami, ulama yang aku sebut dengan fursanul lail, fursan itu kayak kesatria malam hari. Kesatria malam hari. Jadi kalau malam hari nggak tidur ibadah. Yang aku tahu adalah Syekh Muhammad bin Anan. Wiridnya dia setiap malam adalah 500 rakaat. Ya. Wahya, dan 500 rakaat itu disebut dengan wirdul Mahdi. Wiridnya Imam Mahdi itu. Konon Imam Mahdi itu nanti kalau datang, wiridnya tiap malam 500 rakaat. Ya. Ala nabiyyina wa alaihi afdhalus salatu wassalam. Ya. Seperti itu. Ini kalau 500 ini biasanya bukan dihitung menitan. Kita hitung menitan nggak nutut hadirin. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan di sini. Saya dengar dari Syekh Muhammad Ba'atiyah. Beliau mendengar dari guru beliau Al-Habib Abdurrahman Al-Kaf, Sahib Jurabul Miskin. Saya jumpa itu dengan Habib Abdurrahman Al-Kaf, itu saya jumpa ya, waktu di Hadramaut. Ini beliau menceritakan. Kemudian Habib Abdurrahman Al-Kaf itu pernah suatu malam, suatu hari pergi ke Guere. Pergi ke satu desa di Hadramaut di Doan namanya Guere untuk menemui seorang wali min auliyaillah. Ya, yang dikenal dengan suaranya yang enak, ngajinya yang tajwidnya yang enak. Kalau ngaji Quran itu enak. Beliau ini datang ke Guere mau maghrib. Sesampai di rumahnya Habib itu nggak ada, lagi ada di masjid, sudah siap-siap sholat maghrib. Akhirnya beliau pun mengatakan, ya Her, saya nanti isya akan ke rumahnya, tapi saat ini saya ingin ikut wirid sama beliau di masjid. Jadi saya mau ikut wirid di masjid. Maka sholatlah Habib Abdurrahman tadi ini Habib Abdurrahman sendiri yang cerita. Habib Abdurrahman ketika itu ke masjid, di Guere Masjid Jami'. Sesampai di masjid, sholat. Setelah sholat, Habib itu sholat 6 rakaat. Sholat 6 rakaat itu sholat awabin. Ya, nanti dicampur sama ba'diyah. Kemudian nanti ditambah niat dengan awabin 6 rakaat. Pahalanya besar. Kemudian setelah sholat awabin, beliau langsung ambil Quran ngaji. Ketika ngaji, Habib Abdurrahman itu langsung ngambil Quran, duduk di belakangnya ingin tadarus mendengarkan ngajinya Habib tersebut. Maka beliau sambil nyemak gitu, sambil nyemak sambil dengarkan. Mulailah Habib Abdurrahman itu, Habib itu Al-Muhdhar, Min Al-Muhdhar itu memulai ngajinya dari surat Yasin. Dari surat Yasin. Beliau ngaji surat Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, dan bacanya tartil. Bukan Yasin wal Qur'anil Hakim enggak ngono. Nih. Kalau biasanya orang hafid Quran kalau baca seperti itu kadang-kadang. Ini enggak, bacanya Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tartil dan tajwid. Habib Abdurrahman dengarkan tartil tadi. Sudah sampai juz amma, sampai kul a'udzu birabbin nas, baca Fatihah lagi, sampai surat Yasin lagi, baru adzan isya. Berarti setelah sholat awabin kemudian beliau ngaji sampai selesai adzan isya, itu 30 juz beliau baca. Yang aneh, waktunya cuma berapa hadirin? Ini kata Habib Abdurrahman, saya ini ngalami sendiri. Saya bukan cerita, ini saya ngalami sendiri, saya di belakang beliau dan saya nyemak. Pas selesai sampai surat Yasin lagi, pas adzan isya. Bisa. Coba sampean ke kampung-kampung kalau hataman Quran itu.
Itu subuh mulai, mau jadi cawapet mana. Alif lam mim dzalika kita la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nanti sampai kayak mau kayak ngono, itu selesainya nanti asar. 30 juz. Ini bainal maghrib wal isya. Wa plus ada awabinnya. Maka kata beliau, ini loh Allah kalau memberikan barokatul waqt. Allah kalau memberi keberkahan kepada waktu seseorang, 30 juz bainal maghrib wal isya. Begitu pula lah keberkahannya orang-orang soleh. Malam hadirin 500 rakaat. Jam berapa itu qiyamul lailnya itu? Apalagi Imam Ali Zainal Abidin 1000 rakaat. Makanya ada satu ustadz ngitung. Saya masih ingat di televisi itu ada satu ustadz yang mengatakan ini mustahil. Katanya Imam Ali Zainal Abidin itu 1000 rakaat semalam. Ayo kita hitunglah satu rakaat berapa menit. Berarti 1000 menit. Kemudian 1000 menit itu nggak pakai salam belum, berarti sekitar sekian nggak mungkin. Nah ini kalau ngitungnya seperti itu ya nggak mungkin. Lah tapi gimana dengan orang yang 30 juz Quran bainal maghrib wal isya? Ya, itu kalau Allah memberi keberkahan waktu kepada seseorang dengan waktu yang sempit mampu melakukan hal yang banyak.